Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran. Sudah nanya waktu kemarin, waktu Buya enggak hadir itu ke orang yang dari NU dan sudah dijawab. Jadi kalau kita mau udah sholat sujud terakhir itu kan sudah baca 3 kali itu Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi itu boleh baca doa katanya. Kalau sholat kita sendirian. Nah, saya nanya cuma sampai di situ. Terus saya nanya ke teman pengajian saya, Bu, boleh nggak ya Bu ya kalau misalnya bahasanya Indonesia sesudah Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, karena saya nggak mampu untuk bahasa Arab doa menerjemahkan sendiri. Terus teman saya bilang, teman pengajian, boleh katanya, tapi harus dalam hati. Nah, saya tuh pengen dijelasin sama Buya. Kalau definisi dalam hati itu bagaimana? Apakah mingkem itu mulut tertutup terus ngomong doa dalam hati? Sedangkan kebiasaan saya kalau dalam hati itu tetap mulutnya itu komat kamit, keluar sedikit tapi orang yang di samping saya nggak dengar doa itu apa gitu. Boleh nggak Bu ya mulutnya komat kamit? Tentunya kalau komat kamit itu ada keluar sedikit-sedikit kan Bu ya, doanya muncul sedikit-sedikit tapi samar-samar. Nah teman saya bilang itu harus dalam hati. Apakah dalam hati itu harus mingkem? Nah itu punten, saya penasaran. Terus terima kasih saya ucapkan kepada Buya karena anak saya alhamdulillahirabbil alamin yang tadinya di bank konvensional milik pemerintah sudah hampir setahun yang lalu keluar resign. Dan alhamdulillah ngikutin S2 insya Allah jadi notaris atas izin Allah gitu. Itu ya alhamdulillah dinasihatin Buya bahwa bank konvensional itu kurang baik untuk dijadikan tempat bekerja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah para ulama madhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya selain bahasa Arab kebanyakan jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan di dalam sholat hendaknya kita tidak mengucapkan kalimat ajnabiyah. Ajnabi itu adalah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan zikir, ayat Al-Quran, dan itu akan menjadi sebab batalnya sholat. Misalnya kita lagi sholat atau ngomong, oh rembulannya terang banget, ajnabi tidak ada hubungannya. Dan mana yang disebut kalimat ajnabi termasuk dikatakan oleh kebanyakan ulama madhab Imam Syafi'i, semua kalimat yang bukan dalam bahasa Arab adalah dianggap sebagai ajnabi. Maka hendaknya kalau ingin berdoa nanti saja setelah keluar dari sholat. Kalau doa di dalam sholat hendaknya doa dengan bahasa Arab. Rabbana atina diulang-ulang saja yang banyak. Rabbana atina sudah lengkap. Adapun maknanya diterjemahi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan, suami yang baik, anak yang baik, rezeki yang baik, teman yang baik, hasanah dunia macam-macam isinya. Kalau tidak hafal doa yang lainnya. Rabbana wa fil akhirati hasanah, surga bersama Rasulullah nanti. Ada sebagian ulama, sebagian kecil dinukil dari Imam Qulyubi bahasanya ada diperkenankan doa dengan bahasa ajnabi, bahasa selain bahasa Arab di dalam doa. Ini mendapat lemah. Jika ternyata memang seorang itu ingin berdoa banyak di dalam sholatnya, misalnya di waktu sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu dia bersujud. Lalu dia sholat, di saat sholat sendiri, di saat sujud memperbanyak doa. Ini ada pendapat lemah dari a'immah imam madhab kita, dari madhab Imam Syafi'i, memperkenankan dengan bahasa Indonesia dengan berdoa, tapi mendapat lemah. Kalau ibu mengikuti ulama ini tidak ada masalah, tapi lebih baik berhati-hati. Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan hendaknya tidak berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat. Kalau pengen doa yang panjang nanti setelah sholat, yang khusyuk sepanjang. Adapun masalah hati ibu, yang punya hati ngerti bicara dengan hati insyaallah. Oh ya, ngerti ngomong dalam hati itu gitu. Mau dia begini, dia baik, dia soleh, dia bicara dalam hati itu yang tidak terucap dengan lidahnya, akan tapi kalimatnya lebih banyak. Misalnya kita dengan hati ngomong, misalnya kita lagi marah sama seorang, mulutnya ngomong, tapi ngomongnya macam yang satu ngomong kurang ajar, begini kan ada dalam hati. Ada bahasa hati itu ada di dalam hati, yaitu hati. Karena hati lebih luas daripada kalimat yang terucap, tanpa suara, tanpa kata-kata. Baik. Kemudian masalah, semoga anak yang solehah, putri ibu adalah anak yang soleh, hijrah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan semoga bisa istiqomah di dalam kehalalan. Bukan ngambil S2 setelah itu balik lagi kepada dunia haram lagi, insya Allah. Insya Allah terus istiqomah dalam kehalalan, sampaikan dia anak solehah insya Allah.